Malaysia kini menghadapi krisis besar. Enggak, hanya gara-gara Indonesia tidak ngirim TKI. Enggak seperti itu, teman-teman ya. Justru Indonesia harus berterima kasih banyak kepada Malaysia. Karena apa? Karena banyak rakyat Indonesia yang ekonominya berubah, yang kehidupannya berubah, yang awalnya berangkat dari Indonesia ke Malaysia itu tidak punya apa-apa, pulang dari Malaysia menjadi orang yang punya. Itu banyak, teman-teman ya. Kenapa sih Indonesia gak mau berterima kasih ke Malaysia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat ya. Sehat walafiat, selalu diberkahi rezekinya oleh Allah, dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan pahala yang besar, dan mudah-mudahan ibadah kita selalu dijaga oleh Allah. Amin. Oke, teman-teman ya, di sini sebuah video yang tajuknya Malaysia panik katanya. Apa sih membuat Malaysia panik? Gak ada. Indonesia yang malah panik, teman-teman ya. Indonesia stop kirim TKI, ekonomi mulai lumpuh. Enggak. Malah banyak TKI yang ingin bekerja ke Malaysia. Sekarang malah lebih untung karena rupiah semakin hancur sehancur-hancurnya loh, teman-teman ya. Bagaimana TKI mau pulang? Ini kesempatan buat mereka, buat nabung, buat cari uang, kesempatan besar loh, teman-teman ya. Ini Malaysia panik, apanya sih yang panik? Malah justru kalau Malaysia menutup, tidak membutuhkan lagi TKI, maka yang rugi Indonesia, yang rugi rakyat Indonesia yang seharusnya kerja ke Malaysia. Enak, banyak yang kaya teman-teman. Ini malah panik katanya. Banyak dari luar loh yang kerja ke Malaysia, tidak hanya dari Indonesia, teman-teman. Oke, seperti videonya ya, kita play saja. Let's go. Dulu banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Iya, Tapi apa memang. yang terjadi? Mereka dieksploitasi, diperlakukan tidak manusiawi, bahkan nyawa mereka pun sering dianggap tidak berharga. Berapa banyak kasus tenaga kerja Indonesia yang dipukuli, disiksa, bahkan sampai kehilangan tangan majikan? Sekarang keadaan sudah berubah. Pekerja Indonesia sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti binatang. Malaysia terpuruk, Indonesia stop kirim TKI. Ekonomi Malaysia di ujung tanduk. Malaysia kini menghadapi krisis besar. Enggak, hanya gara-gara Indonesia tidak ngirim TKI. Enggak seperti itu, teman-teman ya. Justru Indonesia harus berterima kasih banyak kepada Malaysia. Karena apa? Karena banyak rakyat Indonesia yang ekonominya berubah, yang kehidupannya berubah, yang awalnya berangkat dari Indonesia ke Malaysia itu tidak punya apa-apa, pulang dari Malaysia menjadi orang yang punya. Itu banyak, teman-teman ya. Kenapa sih Indonesia gak mau berterima kasih ke Malaysia? Seharusnya orang yang seperti ini, yang membahas seperti ini berterima kasih kepada Malaysia. Banyak Malaysia masih membuka peluang pekerjaan bagi TKI, itu banyak. Tetangga saya banyak yang ke Malaysia, teman-teman. Indonesia menyetop pengiriman tenaga kerja, TKI, setelah serangkaian perlakuan buruk terhadap pekerja Indonesia, termasuk kasus penghilangan nyawa. Akibatnya industri Malaysia, terutama perkebunan sawit, manufaktur, dan konstruksi, terancam lumpuh. Selama ini, Malaysia terlalu bergantung pada tenaga kerja Indonesia, namun enggan memberikan perlakuan yang layak. Sekarang Indonesia berani bersikap tegas. Dengan semakin banyaknya TKI yang memilih bekerja di negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah, Malaysia tidak lagi punya pilihan mudah. Siapa yang butuh siapa sekarang? Apakah Malaysia mau berbenah atau semakin tenggelam dalam krisis? Jangan salah paham. Masalah terbesar Malaysia saat ini bukan sekadar tenaga kerja. Ini lebih dalam, lebih serius, dan lebih sistemik. Mereka sedang menghadapi dampak dari kebijakan mereka sendiri yang timpang, selalu ingin untung besar dengan membayar murah tenaga kerja asing, tapi tak pernah benar-benar membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Dulu, mereka bisa dengan mudah mendapat tenaga kerja dari Indonesia. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, banyak rakyat Indonesia yang masih melihat Malaysia sebagai negara yang lebih maju. Tapi zaman berubah.
Sekarang, Indonesia tak lagi sekadar pemasok buruh murah untuk Malaysia. Kita berkembang pesat, ekonomi kita naik, industri kita tumbuh, dan yang paling penting kita sudah cukup percaya diri untuk tidak lagi bergantung pada Malaysia. Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia bukan sekadar keputusan administratif. Ini sinyal besar. Ini peringatan. Tragedi penghilangan nyawa pekerja Indonesia di Malaysia baru-baru ini bukan kasus pertama, tapi ini jadi pemicu yang tak bisa lagi ditoleransi. Berapa banyak kasus TKI yang dianiaya, dibayar murah, atau bahkan tak dibayar sama sekali? Tapi kita pikir juga berapa banyak juga TKI yang sukses kerja di Malaysia. Buktinya banyak yang saya reaction video-video bahwa pamer gaji itu hanya segelintir orang yang tidak pamer jauh lebih banyak. Di dekat saya ada rumah yang menghabiskan uang 500 juta. Itu hanya gara-gara kerja di Malaysia. Dan sekarang ini kesempatan buat TKI mumpung Indonesia rupiah sedang tidak baik-baik saja, rupiah sedang lumpuh, rupiah sedang hancur lebur. Kerja. Nanti uangnya dikirim ke Indonesia, maka berlipat-lipat loh. Dan apa respons Malaysia selama ini? Datar. Seolah-olah itu masalah kecil. Jadi sekarang Indonesia bilang cukup. Kami Oke, bentar teman-teman. Saya kok geram ya. Meskipun dalam narasi ini disebutkan bahwa banyak orang yang diintimidasi dan lain sebagainya di Malaysia, tapi kenapa kok masih banyak orang Indonesia yang kerja ke Malaysia? Pertanyaannya loh itu, mengapa masih banyak yang ingin kerja ke Malaysia? Rakyat Indonesia tuh banyak banget yang ingin kerja ke Malaysia. Cuman yang pertama faktor mereka tidak punya pengalaman, yang kedua mereka tidak punya ongkos. Kalau mereka punya ongkos, berangkat pastinya. Pain masih di Indonesia. tidak akan lagi mengirim tenaga kerja ke negara yang tak bisa melindungi mereka. Dan akibatnya, Malaysia panik. Mereka kekurangan pekerja di perkebunan, manufaktur, konstruksi. Panik. Angka kekurangannya tidak main-main, hampir 40.000 hanya di sektor perkebunan kelapa sawit. Kalau tak segera diatasi, ini bisa membuat industri sawit mereka lumpuh, ekspor anjlok, dan ekonomi makin goyang. Malaysia dulu berpikir mereka bisa mencari pengganti dari Bangladesh, Nepal, atau negara lain. Tapi ternyata tidak semudah itu. Warga Malaysia sendiri menolak kedatangan pekerja asing dari Asia Selatan. Kenapa? Karena dampaknya sudah terasa. Ketika jumlah mereka membesar, mereka bukan sekadar pekerja. Mereka mulai mengklaim wilayah, melanggar aturan, dan menciptakan ketegangan sosial. Lihat saja bagaimana mereka bereaksi ketika tenaga kerja Indonesia yang lebih mudah beradaptasi mulai digantikan. Banyak warga Malaysia sendiri yang bilang, lebih baik pekerja Indonesia, mereka hormat, mereka bisa bicara bahasa kami, mereka lebih mudah diatur. Tapi kebijakan Malaysia sendiri yang membuat mereka kehilangan itu. Sekarang mereka menghadapi dilema besar. Mereka butuh pekerja, tapi tak mau dari Bangladesh. Mereka tak bisa dapat tenaga kerja dari Indonesia karena kebijakan buruk mereka sendiri. Mereka tak bisa mengandalkan tenaga kerja lokal karena gaji rendah dan kondisi kerja yang berat. Bikin video AI sekarang udah bisa langsung dengan suaranya. Akhirnya, kekacauan. Sementara Malaysia sibuk mencari tenaga kerja, Indonesia sedang mengubah diri. Kita bukan lagi bangsa yang hanya bisa mengirim buruh ke luar negeri. Sekarang kita punya industri sendiri, investasi besar-besaran di sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan ekspor yang makin meningkat. Presiden Prabowo sudah menegaskan arah pembangunan. Indonesia harus jadi pusat ekonomi besar, bukan lagi sekadar pemasok tenaga kerja murah. Kita lihat saja industri nikel. Dulu, kita hanya ekspor bahan mentah ke luar negeri, termasuk ke Malaysia. Sekarang, kita larang ekspor mentah, kita bangun pabrik pemurnian sendiri, kita undang investasi besar-besaran. Siapa yang panik? Negara-negara yang dulu seenaknya ambil bahan baku murah dari kita, termasuk Malaysia. Di sektor tenaga kerja juga sama. Sekarang, Indonesia lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kita sendiri, dan memastikan mereka dihargai dengan layak. Jadi kalau Malaysia berharap Indonesia akan terus mengirim tenaga kerja seperti dulu, mereka salah besar. Malaysia harus menerima kenyataan bahwa model ekonomi mereka yang selama ini bergantung pada tenaga kerja asing murah sudah tak relevan lagi. Mereka harus membayar pekerja dengan lebih layak, memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja, dan mulai mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar. Sementara itu, Indonesia harus terus maju. Kita sudah berada di jalur yang benar, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak lagi diperlakukan sebagai negara pekerja oleh siapapun. Indonesia bukan lagi buruh dunia. Kita sedang menuju jadi kekuatan ekonomi baru,
Dan jika Malaysia tidak segera beradaptasi, mereka akan tertinggal jauh di belakang. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Malaysia akan berubah dan menghadapi kenyataan? Ataukah mereka akan terus berpikir bahwa tenaga kerja murah bisa datang begitu saja? Waktu akan menjawab. Sekarang, mari kita lihat dampaknya. Ketika Malaysia kehilangan pasokan tenaga kerja dari Indonesia, mereka tidak hanya menghadapi krisis di sektor perkebunan dan manufaktur. Ini juga merembet ke sektor lain, dari restoran, perhotelan, hingga konstruksi. Para pengusaha Malaysia mulai merasakan bahwa tanpa tenaga kerja asing, bisnis mereka bisa lumpuh. Tapi anehnya, apa yang mereka lakukan? Bukannya introspeksi dan memperbaiki sistem, mereka malah mencari solusi instan, mendatangkan tenaga kerja dari negara lain dengan biaya serendah mungkin. Ini kesalahan fatal. Kenapa? Karena mereka salah hitung. Tenaga kerja dari Bangladesh atau Nepal tidak bisa menggantikan pekerja Indonesia begitu saja. Bukan soal kemampuan kerja saja, tapi soal adaptasi budaya, bahasa, dan kedisiplinan. Pekerja Indonesia dikenal lebih mudah berbaur, lebih disiplin, dan lebih memahami sistem kerja Malaysia. Itu fakta yang diakui sendiri oleh banyak pengusaha Malaysia. Sekarang, ketika mereka mengganti tenaga kerja Indonesia dengan pekerja dari negara lain, dampaknya sudah mulai terasa. Ketegangan sosial meningkat. Warga Malaysia mulai merasa tidak nyaman dengan jumlah pekerja asing yang makin besar, terutama dari Asia Selatan. Produktivitas menurun. Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa tenaga kerja pengganti tidak seefektif pekerja Indonesia. Gaji tetap rendah. Karena mereka ingin tetap membayar murah, pekerja lokal tetap enggan bekerja di sektor ini. Mari kita bandingkan dengan Indonesia. Dulu, banyak rakyat Indonesia yang merantau ke Malaysia karena di dalam negeri belum banyak pilihan. Tapi sekarang, kondisi sudah berbeda. Dengan kebijakan industri yang lebih kuat, investasi yang meningkat, dan ekonomi yang makin tumbuh, Indonesia tidak lagi jadi pemasok tenaga kerja murah. Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo, mulai menekan pentingnya hilirisasi industri dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan industri, berbasis sumber daya alam, penguatan manufaktur, serta investasi di sektor teknologi, Indonesia sedang bergerak naik kelas. Sementara Malaysia masih sibuk mencari pekerja murah dari luar, Indonesia sedang membangun kemandirian ekonominya sendiri. Ini adalah perbedaan besar yang akan menentukan siapa yang akan lebih maju dalam 10-20 tahun ke depan. Gak ada. Indonesia semakin buruk gini loh. Buktinya sekarang satu ringgit Malaysia itu setara dengan 4.400 loh teman ya. Sedangkan 1 US dollar setara dengan 17.400. Gila. Mau jadi apa rupiah ini? Sekarang pertanyaannya, apakah Malaysia akan tetap bertahan dengan model lama yang sudah terbukti gagal? Atau mereka akan belajar dari kesalahan dan mulai membayar pekerja dengan layak, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan pada buruh asing? Karena kalau tidak, mereka bukan hanya akan kehilangan tenaga kerja dari Indonesia. Mereka juga bisa kehilangan daya saing ekonomi mereka secara keseluruhan. Di sisi lain, Indonesia harus tetap fokus. Kita harus terus membangun industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan bahwa kita tidak lagi dipandang sebagai negara pekerja oleh siapapun. Kesimpulannya, Indonesia sudah berubah. Kita bukan lagi bangsa yang rela bekerja di negeri orang dengan bayaran murah dan perlakuan semena-mena. Sekarang, kita punya pilihan. Dan itu adalah bukti bahwa kita sudah semakin maju. Malaysia, mereka harus segera mengejar ketertinggalan. Kalau tidak, mereka akan melihat Indonesia melesat jauh di depan, sementara mereka sendiri masih berkutat dengan masalah tenaga kerja yang mereka ciptakan sendiri. Sudah saatnya dunia, terutama Malaysia, sadar, tenaga kerja Indonesia bukan budak. Mereka bukan sekadar alat produksi yang bisa diperas tenaganya dengan upah murah dan perlakuan semena-mena. Dulu, banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka dieksploitasi, diperlakukan. Enggak, banyak yang jauh lebih baik daripada itu loh teman ya. Buktinya banyak sekali. Sangat banyak orang Malaysia. Jika niat-niat dengan dokumen resmi. Dengan dokumen resmi, ya ada perlindungan loh teman. Kalau kita berangkat ke Malaysia dengan dokumen kosong, itu kalau kita diintimidasi, itu tidak punya perlindungan di sana. Tapi kalau kita berangkat dengan dokumen asli, itu ada perlindungan, teman. Pihak negara bertanggung jawab. Jadi kalau mau berangkat ke Malaysia, ikuti prosedur. Jangan langsung berangkat tanpa dokumen. Itu penting. Lakukan tidak manusiawi, bahkan nyawa mereka pun sering dianggap tidak berharga.
Berapa banyak kasus tenaga kerja Indonesia yang dipukuli, disiksa, bahkan sampai kehilangan nyawa di tangan majikan? Sekarang keadaan sudah berubah. Pekerja Indonesia sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti binatang. Kata Kenapa siapa? dulu banyak tenaga kerja Indonesia yang rela bekerja di Malaysia? Karena di dalam negeri Masih. peluang kerja masih terbatas. Masih Tapi kerja ke sekarang Malaysia. Indonesia sudah bangkit. Lapangan kerja mulai terbuka luas, industri berkembang pesat, dan upah di dalam negeri makin kompetitif. Sementara itu, Malaysia masih menggunakan pola lama. Mengandalkan tenaga kerja asing murah. Tidak mau membayar upah yang layak. Memberikan perlindungan hukum yang minim bagi pekerja asing. Dulu, mungkin mereka bisa memperlakukan pekerja kita semena-mena. Tapi sekarang, Indonesia sudah berani bersikap tegas. Ketika ada kasus tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi, Indonesia tidak tinggal diam. Sanksi diplomatik, penghentian pengiriman tenaga kerja, hingga pemutusan kerjasama, semua bisa dilakukan. Dan Malaysia panik, karena tanpa tenaga kerja dari Indonesia, ekonomi mereka bisa lumpuh. Sekarang Malaysia sedang dalam dilema besar. Mereka butuh pekerja, tapi mereka juga tidak mau memperbaiki sistemnya. Apa yang mereka lakukan? Mencoba mendatangkan pekerja dari Bangladesh dan Nepal. Tapi hasilnya tidak seefektif tenaga kerja Indonesia. Berusaha menarik kembali pekerja Indonesia. Tapi sekarang banyak yang menolak kembali ke Malaysia karena trauma akan perlakuan buruk di masa lalu. Kata siapa? Makanya kalau mau berangkat ke Malaysia dengan dokumen lengkap dong. Biar apa? Biar dapat perlindungan dari kerajaan. Ya, suruh siapa? Berangkat dengan dokumen yang tidak lengkap. Risiko itu, besar risikonya. Ini bukti bahwa Indonesia sudah bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. Kita punya harga diri, kita punya hak, dan kita punya pilihan. Malaysia tidak bisa lagi menganggap tenaga kerja Indonesia sebagai pekerja murah yang bisa diperlakukan sesuka hati. Jika mereka masih ingin tenaga kerja dari Indonesia, mereka harus memberikan upah yang layak, menjamin perlindungan hukum yang jelas, menghapus praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja asing. Jika tidak, silakan cari tenaga kerja dari tempat lain. Indonesia sudah punya banyak pilihan di dalam negeri. Kita tidak butuh Malaysia, justru Malaysia yang butuh kita. Ini bukan lagi era kolonial. Ini era di mana Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang bermartabat. Malaysia sepertinya masih belum mau menerima kenyataan. Rakyatnya sendiri malas menjadi buruh di negaranya, tapi tenaga kerja asing malah diperlakukan semena-mena. Pertanyaannya, kenapa buruh lokal mereka sendiri enggan bekerja di sektor kasar seperti perkebunan, konstruksi, atau manufaktur? Jawabannya simpel, gaji kecil, kerja berat, dan minim perlindungan. Di saat Malaysia terus berteriak bahwa mereka butuh tenaga kerja, rakyatnya sendiri justru tidak mau menyentuh pekerjaan itu. Kenapa? Upah rendah, tidak sesuai dengan biaya hidup yang terus naik. Kerja berat, sektor 3D, kotor, berbahaya, sulit, seperti perkebunan dan konstruksi tidak menarik bagi warga lokal. Minim jaminan, tidak ada kepastian kerja dan perlindungan bagi buruh. Jadi, yang harus Malaysia tanyakan ke dirinya sendiri bukan kenapa kita kekurangan tenaga kerja, tetapi kenapa rakyat kita sendiri tidak mau bekerja di sektor ini? Indonesia sadar bahwa buruh harus dihargai. Makanya, kini Indonesia membangun industri sendiri, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan membuka lebih banyak peluang kerja. Sementara itu, Malaysia masih berharap bisa mendatangkan buruh murah dari luar negeri tanpa mau membenahi sistemnya. Mereka pikir tenaga kerja asing akan terus datang tanpa syarat, padahal sekarang tenaga kerja Indonesia sudah cerdas. Pilih negara yang memberikan gaji dan perlindungan lebih baik. Tidak mau lagi kerja di negara yang tidak menghargai mereka. Lebih memilih kerja di dalam negeri karena kondisi ekonomi semakin membaik. Apa? Semakin membaik apanya? Malah semakin hancur sekarang ini. Dan ini yang membuat Malaysia panik. Mereka tidak siap menghadapi kenyataan bahwa tenaga kerja Indonesia sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti dulu. Jika Malaysia tidak mau memperbaiki sistemnya, maka mereka akan menghadapi krisis tenaga kerja yang lebih parah. Rakyatnya sendiri tidak mau bekerja. Tenaga kerja asing sudah kapok, lalu siapa yang mau menggerakkan industri mereka? Indonesia sudah di level yang berbeda sekarang. Tidak butuh Malaysia, justru Malaysia yang butuh tenaga kerja Indonesia. Jika mereka masih keras kepala dan enggan berubah, mereka akan merasakan akibatnya sendiri. Malaysia sekarang dihadapkan pada dua pilihan, berbenah atau mati perlahan. Sebab faktanya jelas, tanpa tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, ekonomi Malaysia bakal semakin terpuruk. Sektor perkebunan sawit, manufaktur, konstruksi, semuanya bergantung pada pekerja asing. Tapi sekarang, Indonesia sudah tidak sudi lagi mengirim buruhnya ke Malaysia, yang hanya memperlakukan mereka sebagai alat kerja, bukan manusia. 1. Malaysia harus berhenti. Berpura-pura, cukup sudah mentalitas kolonial.
Malaysia harus berhenti berpikir bahwa mereka bisa terus memanfaatkan tenaga kerja Indonesia tanpa konsekuensi. Dulu, mereka bisa seenaknya menekan buruh, memberi gaji murah, bahkan ada kasus penghilangan nyawa TKI. Sekarang, Indonesia sudah berani bersikap. Stop pengiriman tenaga kerja. Tuntut keadilan untuk pekerja yang diperlakukan semena-mena. Dorong tenaga kerja untuk bekerja di negara yang lebih menghargai mereka. Hasilnya, Malaysia mulai panik. Industri mereka kekurangan pekerja, produksi sawit anjlok, proyek konstruksi melambat. Mereka pikir mereka bisa survive tanpa tenaga kerja asing. Udah, teman-teman. Jelas ini begini opini yang keliru, teman-teman ya. Padahal sekarang banyak orang Indonesia itu malah ingin kerja ke Malaysia. Kenapa? Ya, dimanfaatkan ringgit semakin mengkukuh sekarang, teman-teman. Meskipun tidak mengkukuh, kerja di Malaysia itu banyak dan bisa nabung kita ke Indonesia. Yang diintimidasi, ya kalau mau kerja ke negara manapun, kalau kita berangkat kosongan, itu bahaya, teman-teman ya. Dihukum, ya diberikan sanksi. Karena ngapain? Itu melanggar undang-undang, melanggar konstitusi loh. Makanya kalau mau kemanapun, baik ke Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, ke neraka, kalau bisa ya pakai dokumen. Dokumennya apa kalau mau ke neraka? Ya harus amal-amal yang baik agar tidak aman, agar tidak terbakar di situ. Amal yang baik tuh. Kalau mau ke negara Malaysia, jangan berangkat dengan dokumen kosong. Itu bahaya. Kalau berangkat dengan dokumen yang tidak kosong, artinya lengkap, resmi. Mereka punya hak perlindungan, aman di sana, dan gajinya besar loh, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.